Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi semester 2, yakni tentang bangun segi banyak. Untuk KD-nya KD 3.8 dan 4.8. Nah, mari kita mulai. Bangun segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Ingat, hanya bangun yang sisinya berupa garis lurus yang disebut dengan segi banyak. Ciri-ciri segi banyak: yang pertama, berupa kurva tertutup. Kemudian yang kedua, semua sisinya berupa garis lurus. Yang ketiga, garisnya tidak menyilang. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya seperti gambar berikut. Bisa kalian amati, keempat gambar tersebut semua sisinya berupa garis lurus, kemudian tidak ada yang berupa kurva terbuka dan tidak ada yang menyilang sisinya. Selanjutnya, bukan segi banyak. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kebalikan dari segi banyak, yakni berupa kurva terbuka. Kemudian ada sisi yang berupa garis lengkung, ada garis yang menyilang. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Dua gambar tersebut bukan termasuk segi banyak. Karena apa? Karena berupa kurva terbuka. Lihat, ada yang tidak menyambung. Nah, seperti ini, berupa kurva terbuka. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ada 3 gambar. Kenapa termasuk bukan segi banyak? Karena ada sisi yang berupa garis lengkung. Selanjutnya, gambar yang ketiga bukan termasuk segi banyak karena ada bagian sisi yang menyilang. Oke, ada garis yang menyilang. Sudah jelas nggih? Jika ada kurva yang terbuka atau sisinya berupa garis lengkung atau ada garis yang menyilang, maka gambar tersebut tidak termasuk segi banyak atau bukan segi banyak. Lanjutnya, latihan soal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ada 13 gambar bangun di sini. Nah, kita akan identifikasi dan kita akan bagi ke dalam 2 kelompok, yakni segi banyak dan bukan segi banyak. Kalian tidak perlu menulis. Ini soal untuk materi yang kemarin kita bahas sekaligus ya untuk hari ini. Yang A, kita lihat semua sisinya berupa garis lurus, maka A termasuk segi banyak. Kita bisa centang saja, tidak usah ditulis, centang. Kemudian yang B, sisinya ada yang melengkung, maka bukan. C, iya. D, segi banyak. Yang E, ini ada yang lurus Pak, tapi karena ada yang melengkung maka bukan segi banyak. F, segi banyak. G, ada yang terbuka, maka dia bukan segi banyak. Yang H melengkung jelas bukan segi banyak. I juga melengkung. J ada yang terbuka. K segi banyak. L bukan. Kenapa bukan? Karena ada yang melengkung. Kemudian yang M juga bukan karena ada sisi yang melengkung. Maka yang termasuk segi banyak adalah A, C, D, F, dan K. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Nama segi banyak. Nah, bangun segi banyak juga bisa diberi nama. Cara memberi namanya adalah disesuaikan dengan banyak sisi atau banyak sudutnya. Contoh, gambar yang pertama ada 1, 2, 3. Ada 3 sudut, ada 3 sisi, maka namanya adalah segitiga sama sisi. Atau segi banyak dengan 3 sisi namanya segitiga. Dan gambar yang kedua ada 4 sisi, maka namanya adalah segi 4. Yang ketiga maaf. Oke, selanjutnya kita akan belajar memberi nama pada bangun segi banyak. Cara memberinya adalah disesuaikan dengan banyak sisi atau banyak sudut. Karena banyak sisi itu jumlahnya sama dengan banyak sudut dari suatu bangun datar. Gambar yang pertama ada sebuah bangun dengan 3 buah sudut, 1, 2, dan 3. Sisinya juga 3, maka gambar tersebut disebut dengan segitiga. Gambar yang kedua mempunyai 4 buah sisi atau 4 buah sudut, maka disebut dengan segi 4, yakni sebuah segi banyak dengan 4 sisi. Gambar yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 sudut atau 5 sisi, maka namanya adalah segi 5.
Sedangkan bangun ini bentuknya tidak beraturan ya, maka kita hitung saja sudut atau sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 sudut, ada 6 sisi, maka namanya adalah segi 6, yakni sebuah segi banyak dengan 6 buah sisi. Sudah paham? Kita lanjutkan. Jenis segi banyak ada dua, yakni segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan, nah ini harus kita garis bawah, dan, jadi bukan pilihan, harus ada dua-duanya, yakni sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jika hanya ada salah satu, maka dia bukan segi banyak beraturan. Kita lihat, ini ada sebuah segitiga, sisinya sama panjang, diberi tanda. Kemudian ketika sudutnya sama besar, maka dia termasuk segi banyak beraturan. Namanya segitiga sama sisi atau segitiga beraturan. Kemudian ada segi 4 beraturan juga karena panjang sisinya sama dan besar sudutnya juga sama. Segi 4 beraturan disebut dengan persegi. Gambar yang ketiga adalah sebuah segi 6 beraturan. Jadi semua bangun datar yang beraturan dengan sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar adalah segi banyak beraturan. Kalian bisa mencari contoh yang lain nantinya. Next, kita lanjutkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menemukan segi banyak, baik yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Nah, contoh segi banyak yang beraturan adalah pada rumah lebah ini. Nah, kalau kita perbesar, bentuk rumah lebah ini bentuk dindingnya adalah sebuah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah sebuah segi banyak dengan 6 sisi yang disebut dengan heksagon atau heksagonal. Heksagonal merupakan sebuah segi banyak yang beraturan. Jenis segi banyak yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Kalau ini, nah, atau jika sebuah segi banyak sisinya tidak sama panjang atau sudut. Selanjutnya, jenis segi banyak yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan, yakni segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi jika ada salah satu ciri ini, dia termasuk segi banyak tidak beraturan. Contoh sebuah segitiga sembarang. Nah, kita lihat sisinya tidak sama panjang. Kemudian sudutnya juga tidak sama besar. Yang kedua adalah persegi panjang. Kita lihat sisinya tidak sama panjang meskipun sudutnya sama besar. Dan ada belah ketupat dan layang-layang. Bangun-bangun ini ada yang mempunyai salah satu ciri atau mempunyai dua buah ciri dari segi banyak tidak beraturan. Kita juga bisa melihat contoh yang lain dalam kehidupan. Misalnya, nah ini ada sebuah potongan kue yang berbentuk segi 3. Karena panjang sisinya sama, maka potongan kue ini juga termasuk segi banyak yang tidak beraturan. Nah, marilah anak-anakku, sekarang kita akan melakukan latihan soal dengan mengamati gambar dan melengkapi tabel berikut. Caranya adalah cukup menuliskan hurufnya saja. Kalian bisa coba nanti di buku tulis kalian masing-masing. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah 5? Oh tidak, ternyata ada 10 gambar yang sudah Pak Guru siapkan di sini. Kita beri centang saja cepat-cepat. Nah, mana yang termasuk segi banyak? Tadi aturannya adalah ketika ketika semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, maka dia termasuk segi banyak yang beraturan. Kita cari dari segi banyak beraturan dulu. Yang A, oke, sama ya, sisi maupun sudutnya. Yang B, sudutnya berbeda, sisinya juga berbeda. Yang C, sama. D, berbeda. E, berbeda. F, sama. G, Pak, sisinya sama, tapi sudutnya berbeda, maka tidak termasuk. H, juga tidak sama, sisinya berbeda panjangnya. Yang E, Pak, ini kan beraturan, bentuknya bagus. Kita lihat sudut yang di sini dan di ujung berbeda besarnya, maka dia bukan segi banyak beraturan. Yang C, beraturan. Kemudian yang tidak beraturan jelas ya. B, D, E, G, H, dan I. Jadi bintang meskipun bentuknya teratur, dia bukan segi banyak beraturan karena sudut pada ujung dan pada pangkal berbeda besarnya. Jelas sekali anak-anakku.
Jika ada yang masih belum dipahami, silahkan kalian tanyakan. Baik anak-anak, sekarang kita akan bermain. Seperti apa permainannya? Anak-anakku semuanya, silahkan kalian perhatikan gambar. Ini kita anggap sebuah mobil dengan berbagai macam bangun datar di dalamnya. Ada nomor 1 sampai berapa ini nanti? Ya, sampai 8. Ada 8 bangun datar yang harus kita amati dan kita identifikasi mana yang termasuk segi banyak beraturan, mana yang segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang jelas semua sisi dan semua sudutnya harus sama besar. Maka di sini mari kita lihat nomor 2, 4, dan 8. Benar sekali. Nomor 2, 4, dan 8 adalah segi banyak beraturan. Sedangkan nomor 1, 3, 6, dan 7 segi banyak tidak beraturan. Nah, nomor 5 bagaimana? Nomor 5 karena sisinya berupa garis lengkung, maka dia bukan termasuk segi banyak. Untuk kegiatan keempat, keterampilan, anak-anak bisa mencoba membuat kreasi, bangun segi banyak, dan bangun bukan segi banyak. Jadi masing-masing ada satu contoh. Alat dan bahannya adalah lidi atau sedotan, karet gelang atau tali. Nah, anak-anak bisa memilih 1 dari 2 atau 1 dari 4 bahan ini, menyesuaikan kondisi di rumah. Caranya, kamu rangkai lidi, sedotan, karet gelang atau tali yang telah kamu miliki untuk menjadi sebuah bangun segi banyak dan sebuah bangun bukan segi banyak. Selanjutnya, boleh kamu tempel di kertas atau cukup kamu taruh dan rapikan di lantai. Beri keterangan. Jika di kertas, kamu tulis keterangan tersebut di kertas yang kamu gunakan untuk menempel. Kalau di lantai bagaimana? Nah, kamu bisa memberi potongan kertas dan kamu tulis apakah termasuk segi banyak ataukah bukan segi banyak. Kalau sudah, silakan dikirim ke guru mapel matematika via WA pribadi. Bagaimana anak? Semoga penjelasan Pak Guru jelas dan bisa dipahami. Selanjutnya, jika masih ada yang belum dipahami atau perlu ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Pak Guru rasa cukup sekian untuk hari ini. Kemudian, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari keliling dan luas bangun datar. Bangun datar yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, persegi panjang, dan segitiga. Oke, kalian bisa mencoba membaca di buku matematika yang telah kalian dapatkan. Pak Guru akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.